Makna tidak melekat pada peristiwa, tetapi tergantung dari arah mana kita memberi makna. Kita menganggap sebuah peristiwa itu merugikan atau menguntungkan, menyedihkan atau membahagiakan, mengecewakan atau melegakan, tergantung dari arah mana kita memberinya makna. Kali ini saya ingin sharing tentang frame dan reframing. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ruang Insight bersama saya Ismi Saida. Sebelum kamu lanjut nonton video ini, yuk klik dulu tombol subscribe yang warna merah di bawah video ini dan nyalain loncengnya ya, supaya kamu dapat update konten-konten terbaru dari Ruang Insight channel. Saya ingin mengawalinya dari sebuah kisah dari negeri, anggap aja negeri antah berantah, kisah tentang kuda dan pemuda yang tinggal di pinggir hutan yang memiliki sawah luas dan ladang. Ia dibantu anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun yang biasa membajak sawahnya dengan seekor kuda jantan. Jelas di sini anak lelaki dan kudanya berguna sekali dan sangat diandalkan dalam bertani dan berladang. Pada suatu hari, kuda tersebut hilang karena lari ke hutan tanpa jejak. Maka sejak hari itu bertambah repotlah si bapak dan anak ini dalam mengolah ladang serta sawahnya. Pertanyaannya, apakah bapak ini rugi atau untung dengan kehilangan kuda jantannya? Silakan dijawab teman-teman. Nah, seminggu sejak kehilangan kuda itu, mereka sudah sangat kecapean bekerja keras. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kuda dari arah hutan. Ternyata kuda jantannya pulang dan bahkan membawa serta 5 ekor kuda liar, yang kuda-kuda liar itu sudah menurut pada kuda jantannya. Dengan pengalamannya, cukup mudah bagi si bapak dan anak ini menjinakkan kelima kuda liar tersebut untuk membantunya mengerjakan sawah ladangnya. Sekarang, pekerjaan ladang dan membajak sawah ini menjadi jauh lebih mudah, lebih ringan, dan cepat selesai dibandingkan saat mereka hanya punya 1 ekor kuda. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan kondisi saat ini, apakah si bapak rugi atau untung dengan kehilangan kuda jantannya waktu itu? Oke? Nah, suatu hari si pemuda bertingkah sok jagoan dengan mengendarai 2 kuda sekaligus sambil berdiri. Tiba-tiba kudanya bergerak liar dan memelantingkan si pemuda sehingga ia terjatuh dan kakinya patah. Akhirnya si pemuda tidak bisa membantu pekerjaan di sawah dan ladang bapaknya, dan ia hanya berbaring di rumah. Bahkan bapaknya terpaksa harus merawat dan menjaganya sehingga pekerjaannya terbengkalai. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan kondisi saat ini si bapak ini rugi atau untung atas pulangnya kuda jantan sambil membawa 5 ekor kuda liar itu? Sebulan sudah anaknya dirawat dan berbaring di rumah. Datanglah rombongan pasukan yang diutus oleh pemerintah mengumumkan bahwa semua pemuda sehat berusia 17 sampai dengan 30 tahun di desa itu harus pergi menjadi wajib militer untuk berperang di wilayah konflik. Rombongan itu mengambil paksa semua pemuda di desa itu untuk dibawa ke pelatihan militer karena negara sedang berperang melawan negara tetangga. Situasi menjadi sangat genting karena banyak tentara yang meninggal dalam peperangan yang kurang berimbang melawan musuh.
Pertanyaannya sekarang, dengan kondisi saat ini, apakah si bapak ini rugi atau untung saat anaknya terjatuh dan kakinya patah karena jatuh dari kuda liar? Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa ambil pelajarannya bahwa makna tidak melekat pada peristiwa, tetapi tergantung dari arah mana kita memberi makna. Kita menganggap sebuah peristiwa itu merugikan atau menguntungkan, menyedihkan atau membahagiakan, mengecewakan atau melegakan, tergantung dari arah mana kita memberinya makna. Sehingga makna bisa mengubah bagaimana kita memandang sebuah peristiwa. Pada saat si kuda menghilang, mungkin kamu menganggap bahwa si bapak ini rugi. Namun ketika ternyata si kuda kembali, bahkan dengan membawa serta 5 kuda lainnya, kamu pasti mengubah maknanya bahwa si bapak ini sungguhlah beruntung. Ternyata dengan adanya tambahan kuda justru mencelakakan anaknya. Tentu ini hal yang merugikan buat si bapak. Akan tetapi dengan sakitnya si anak, dia justru tidak dibawa paksa untuk bertempur di medan peperangan. Menguntungkan buat si bapak ini. Proses memberikan makna disebut framing. Mengubah makna yang ada disebut reframing. Framing adalah proses dengan sengaja membingkai suatu kalimat agar maknanya sesuai keinginan komunikator atau si pembawa pesan. Misalnya, ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu kabar yang secara alami kabar ini menyedihkan, maka seseorang tersebut bisa membingkainya dengan cara mengatakan dari sudut pandang yang lebih melegakan hati. Mungkin kamu pernah dengar kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim merupakan wanita yang cantik, wanita yang cerdas, dan wanita yang berakhlak mulia yang kemudian dinikahi oleh Abu Tholhah dengan mahar yang sangat mulia, yaitu Abu Tholhah masuk Islam. Mereka kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki, namun di masa kanak-kanaknya sudah menderita sakit. Nah, singkat cerita, saat Abu Tholhah sedang keluar rumah, anaknya meninggal. Nah, karena kecerdasan Ummu Sulaim, ia tidak serta-merta langsung mengabarkan kabar duka ini kepada suaminya. Ketika Ummu Sulaim hendak menyampaikan kabar duka, terlebih dahulu beliau membukanya dengan kalimat pertanyaan. Wahai suamiku, seandainya seseorang diberi suatu amanah, kemudian pemiliknya mengambilnya kembali, haruskah ia mengembalikannya? Tentu, kata Abu Tholhah. Dia harus mengembalikannya. Ia tidak punya hak untuk menyimpannya. Baru kemudian Ummu Sulaim menjelaskan keadaan putra mereka. Suamiku, Allah telah mengamanahkan seorang anak kepada kita, namun kini Allah telah mengambilnya kembali kemarin. Yang saya garis bawahi sebagai contoh framing di sini ialah kalimat dari Ummu Sulaim. Seandainya seseorang diberi suatu amanah, kemudian pemiliknya mengambilnya kembali, haruskah ia mengembalikannya? Nah, ini adalah contoh dari framing. Sedangkan reframing adalah proses yang secara sengaja membingkai ulang suatu kejadian sehingga memiliki makna yang betul-betul berubah secara dramatis atau memberikan makna ulang yang berbeda dengan tujuan agar punya perspektif yang berbeda, punya pilihan tindakan yang lain, lebih membesarkan hati, positive thinking, terlepas dari keterikatan makna. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami sebuah peristiwa, kita bisa memberikan makna dari berbagai arah. Pilihannya tentu ada di tangan kamu sendiri.
Dan Masya Allah, kita di Indonesia ini ya, kita dididik dengan moral yang sangat luar biasa. Contohnya, ketika seseorang mengalami sebuah kecelakaan, masih bisa loh kita membingkai dan memberikan makna positif. Contoh nih, kalimatnya, untung lecet aja nggak sampai patah tulang, atau untung patah tulang aja nggak sampai meninggal. Itu contohnya. Masya Allah, di tengah musibah masih ingat untuk mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. So, keep positive thinking and be kindness whenever and wherever you are. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share. Jangan lupa untuk like dan komen ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.